Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi anak-anakku. Apa kabar hari ini? Bu Ulfa berharap anak-anak dalam keadaan sehat dan tentunya baik. Anak-anakku, walaupun pembelajaran kita masih dalam jaringan dan pembelajaran jarak jauh, anak-anak tetap harus semangat untuk belajar. Anak-anakku, kali ini kita akan belajar di tema 2, bermain di lingkunganku. Di subtema 1, bermain di lingkungan rumah. Kita akan masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Tujuan pembelajaran kita kali ini, yang pertama, siswa dapat mengelompokkan sifat benda padat, gas, dan cair. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan pentingnya aturan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, siswa dapat menghitung perkalian dengan penjumlahan. Sekarang, coba anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Ibu memiliki gambar perahu kertas dan gambar balon. Perahu kertas ini terbuat dari kertas. Ya, dan untuk balon itu terbuat dari karet. Nah, sekarang yang ingin Ibu pertanyakan kepada anak-anakku kelas 2 yaitu bagaimana cara balon bisa terbang dan kapal bisa berlayar. Apakah ada yang tahu? Nah, sekarang coba anak-anak perhatikan percakapan antara perahu dan balon. Perahu, bagaimana cara kamu berlayar? Dengan bantuan angin balon? Angin, apa itu angin? Angin itu udara yang bergerak. Kalau kamu mengapa bisa menggelembung? Karena di dalam perutku juga ada udara perahu. Ketika udara itu ditiupkan, aku dapat menggelembung. Berarti udara sama-sama berguna bagi kita. Nah, di sini kita sudah menemukan apa yang menyebabkan perahu itu bisa berlayar? Ya, angin. Angin itu adalah udara yang bergerak. Lalu, apa yang menyebabkan balon itu bisa menggelembung dan terbang? Ya, di dalam balon itu terdapat udara. Nah, di sini angin dan udara itu adalah benda gas. Sekarang coba perhatikan di layar. Ini adalah gambar balon. Balon terbuat dari bahan karet. Karet bersifat lentur dan elastis. Saat kita meniup balon, udara masuk ke dalam balon. Balon yang kita tiup akan menggelembung. Udara akan menekankan balon ke segala arah. Udara dalam balon akan menyesuaikan dengan bentuk balon. Begitu juga dengan kantong plastik. Artinya, bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini kita tahu bahwa balon itu terbuat dari bahan karet. Karet itu bersifat lentur dan elastis. Nah, di dalam balon sendiri itu terdapat sebuah udara. Ingat, tadi udara dan angin adalah salah satu benda gas. Nah, di sini bentuk udara mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, benda gas itu mengikuti bentuk wadahnya. Sekarang kita mengidentifikasi dari cerita tadi ya. Kita tulis. Mengidentifikasi sifat udara atau gas. Benda gas adalah benda yang memiliki ukuran dan bentuk yang selalu berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Seperti pada balon. Selain itu, contohnya ban sepeda, kantong plastik yang ditiup. Nah, ini adalah contoh sifat dari udara atau gas.
sekarang coba anak-anak perhatikan di layar ini. Di layar ini, bahan apa yang membentuk sebuah perahu kertas? Ya, perahu kertas ini terbuat dari bahan kertas. Kertas merupakan salah satu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki bentuk dan ukuran yang tetap. Contohnya, kelereng, batu, dan pensil, atau benda padat lainnya yang ada di sekitar anak-anak. Nah, sekarang Ibu mau bertanya lagi. Di mana perahu kertas itu berlayar? Ya, perahu kertas berlayar di atas permukaan air. Air adalah benda cair. Benda cair adalah benda yang memiliki ukuran tetap, tetapi bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempat atau wadahnya. Contohnya, sirup dalam botol, teh dalam gelas, dan air minum dalam cangkir. Nah, dari sini kita tahu yaitu dari sifat benda padat dan sifat benda cair. Sekarang coba perhatikan percakapan berikut ini. Ani, ayo kita bermain perahu kertas. Ayo, Den. Tapi tunggu dulu. Kita tentukan dulu aturan permainannya. Nah, anak-anakku, bermain ada aturannya. Setiap aturan bermain harus dipatuhi. Ketika bermain tidak boleh curang. Aturan tidak hanya ada dalam permainan saja. Di rumahku juga ada beberapa aturan. Teman-teman mau tahu? Mari kita simak. Menyebutkan aturan di rumah. Setiap hari, banyak kegiatan yang kamu lakukan di rumah. Aturan dibuat agar kehidupan di rumah dapat berjalan damai. Contoh aturan yang berlaku di rumah. Yang pertama, bermain setelah belajar. Yang kedua, ikut membantu ibu merapikan tempat tidur. Yang ketiga, menonton televisi di luar jam belajar. Dan yang keempat, menggunakan telepon genggam sesuai dengan keperluan. Nah, ini adalah contoh aturan yang berlaku di rumah. Sekarang coba anak-anak amati gambar di sini. Di sini, Afifah sedang membersihkan tempat tidurnya. Apa manfaat jika kamu melakukan kegiatan ini di rumah? Ya, sekarang Ibu akan menjelaskan manfaat mematuhi aturan di rumah. Yang pertama, di setiap rumah pasti ada aturan atau tata tertib yang dibuat. Di sini, kita sebagai anggota keluarga harus mematuhi peraturan atau tata tertib yang sudah dibuat oleh keluarga kita. Yang kedua, aturan dibuat agar kegiatan di rumah berjalan dengan lancar. Yang ketiga, mematuhi aturan sangat bermanfaat. Nah, ini adalah manfaat dari mematuhi aturan di rumah. Aturan ada di mana-mana. Aturan berlaku di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Aturan berguna untuk mengatur kehidupan. Aturan di rumah wajib ditaati oleh semua anggota keluarga. Aturan dalam bermain juga wajib ditaati oleh semua anggota yang ikut dalam permainan. Apa yang terjadi kalau kita tidak mematuhi aturan? Nah, yang terjadi apabila kita tidak mematuhi peraturan, maka kehidupan kita tidak akan nyaman, tentram. Nah, di sini anak-anak sudah tahu ya manfaat dari mematuhi sebuah aturan.
Nah, di sini Ibu ada salah satu contoh aturan meminum obat. Untuk meminum obat, kita juga ada aturannya loh. Nah, sekarang di sini aturan minum obat. Yang pertama, minumlah obat 3 kali 1 sehari. Yang kedua, minumlah setelah makan. Dan yang ketiga, istirahat yang cukup. Nah, sekarang Ibu mau bertanya, minumlah obat 3 kali 1 sehari. Siapa yang paham untuk makna kalimat ini? Ada yang tahu bagaimana makna kalimat minumlah obat 3 kali 1 sehari? Nah, di sini untuk memahami sebuah kalimat minumlah obat 3 kali sehari, yaitu kita bisa menggunakan pemahaman perkalian. Kalian masih ingat untuk konsep dari perkalian ya? Di sini 3 kali 1. 3 kali 1 berarti 1 ditambah 1 ditambah 1. Satunya ditambah sebanyak 3 kali. Jadinya jumlahnya yaitu 3. Nah, sekarang maksud dari minumlah obat 3 kali 1 sehari yaitu meminum obat 1 hari sebanyak 3 kali. Nah, di sini untuk konsep matematikanya 1 ditambah 1 ditambah 1 sama dengan 3. Sama dengan obat, ini kan 1. Nah, 1 hari sebanyak 3 kali. Nah, sampai sini anak-anak paham ya untuk konsep matematikanya. Sekarang, untuk memudahkan mengingat perkalian, lagu di bawah ini dapat membantu. Sekarang mari kita bernyanyi belajar perkalian irama lagu becak. Ada yang masih ingat irama lagu becak? Mari kita nyanyikan bersama-sama. Sambil bertepuk tangan ya. 1, 2, 3. Aku mau belajar perkalian. Perkalian adalah penjumlahan berulang. Ingat kata bu guru, aturan minum obat. Ayo kawan, mari kita belajar. 3 dikali 1 sama dengan berapa? Itu sama artinya satunya ada 3. Ayo kawan semua, mari kita jumlahkan. Ayo kawan, siapa tahu jawabnya? Nah, bisa ya anak-anak? Nah, nanti silakan anak-anak belajar lagu belajar perkalian untuk memahami sebuah perkalian. Sekarang kita akan memasuki menghitung hasil perkalian dengan angka 1. Di sini perlu anak-anak ingat, bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Bagaimana maksudnya Bu Guru? Nah, di sini contoh ya. 2 dikali 1 sama dengan 20. Nah, di sini menghasilkan hasil bilangan itu sendiri. 34 kali 1 sama dengan 34. 57 kali 1 sama dengan 57. 300 kali 1 sama dengan 300. Ingat ya, bilangan apapun jika dikalikan dengan angka 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Sekarang kita akan belajar menentukan hasil perkalian dengan penjumlahan. Hasil perkalian didapat dengan penjumlahan berulang. Perhatikan contoh perkalian bilangan berikut ini. 2 dikali 6 sama dengan 6 ditambah 6 sebanyak 2 kali. Hasilnya yaitu 12. 3 kali 6 yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 3 kali. Hasilnya adalah 18.
Kemudian 4 dikali 6 yaitu 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6 sebanyak 4 kali. Hasilnya adalah 24. Begitu sebaliknya sampai angka 9. Nah, anak-anakku, hasil pembelajaran kita kali ini kita berhasil mengidentifikasi benda padat, gas, dan cair. Dan yang kedua, anak-anak juga berhasil mengidentifikasi manfaat aturan dalam kehidupan. Dan yang ketiga, anak-anak berhasil menghitung perkalian dengan penjumlahan. Anak-anakku, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Anak-anakku tetap semangat belajar ya. Sekian dari Ibu Ulfa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.